Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Triana Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program Python regresi linear berbasis machine learning untuk estimasi fisika, yaitu menyelesaikan beberapa soal, yaitu 8 soal yang berhubungan dengan perhitungan fisika, yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program Python untuk regresi linear pada data pendulum sederhana. Di sini dicontohkan nomor 1, di mana di sini akan menjelaskan terlebih dahulu soalnya, yaitu percepatan gravitasi melalui persamaan T periode sama dengan 2pi akar L per G. Nah, di sini tuh persamaan ini memberikan hubungan antara panjang dan waktu dengan mengukur periode T pada berbagai panjang L. Nah, dengan menggunakan regresi linear untuk menentukan nilai G atau percepatan gravitasi. Jadi rumus itu seperti ini. Kemudian ini data-datanya. Di sini kita akan mengimport nanti untuk mengolah data numerik, kemudian matplotlib untuk membuat grafik, dan escalan linear model import linear regression untuk menghitung garis regresi linear, dan escalan metric import Edwards score untuk menghitung nilai R kuadrat itu seberapa baik garis regresi cocok dengan data. Nah, kemudian di sini kan datanya tuh ada L dan juga T. Di sini kita masukkan L sama dengan datanya dimasukkan panjangnya, kemudian T-nya itu periodenya dimasukkan. Nah, untuk menghitung T-nya sendiri di sini, karena pada TL itu T sama dengan 2 akar L per G, maka jika kedua ruas dikuadratkan, maka hasilnya T kuadrat sama dengan 4V kuadrat per G dikali L. Nah, di sini dituliskan di sini T sama dengan T square sama dengan T kuadrat. Kemudian di sini model linear regression untuk inisialisasi model regresi linear. Kemudian di sini model fit L square. Di sini untuk mencari garis terbaik dengan persamaan T kuadrat sama ML tambah C. Nah, ini untuk membuat prediksi T kuadrat untuk panjang baru sesuai modul, yaitu seperti ini, itu 0,25 dikali 3,5. Jadi membuat panjang baru L itu prediksi dari 0,25 sampai 3,5 meter. Nah, lalu kemudian di sini untuk prediksi nilai T squared-nya, nanti hasilnya itu akan jadi garis merah. Kemudian untuk menghitung parameter regresi seperti slope, interceptnya berapa, L kuadratnya berapa. Ini untuk menghitung percepatan gravitasinya, yaitu G sama dengan 4. Tadi kan karena rumusnya itu G sama dengan 4V kuadrat per slope atau karena kan T kuadrat sama dengan 4V kuadrat per G dikali L, maka slope-nya itu 4V kuadrat per G. Jadi G-nya itu adalah 4V kuadrat per slope, jadi 4 kali NPV kuadrat per slope. Nah, kemudian di sini untuk membuat grafiknya, di sini untuk menampilkan hasil dari G-nya, Y-nya, ya slope-nya dan intercept-nya. Ini akan untuk memprint ke terminalnya. Kita akan coba running. Nah, jadi di sini muncul hasil, di sini grafik regresi hubungan panjang versus periode pendulum, jadi panjangnya dengan periode pendulumnya. Nah, slope-nya itu 3,909, kemudian intercept segini, dan R kuadratnya 0,997, jadi ini tuh udah sangat mendekati 1, jadi sangat baik. Kemudian untuk percepatan gravitasinya itu G sama dengan 9,96 meter per second kuadrat. Jadi sangat dekat dengan teori, karena teorinya itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk nomor 1. Kemudian kita akan menjelaskan nomor 2. Nah, di sini nomor 2 regresi linear untuk hubungan tekanan dan suhu untuk hukum Gay-Lussac. Nah, di sini tuh rumusnya itu adalah P sama dengan K dikali T, dengan K adalah konstanta dan P itu tekanan. Nah, T-nya itu adalah temperatur atau suhu. Nah, di sini jadi karena dari data nomor 1 yang kita pakai adalah L dan periode, nah di sini tuh kita ganti jadi suhu dan tekanan, diganti di bagian datanya aja, input datanya. Nah, ininya sama seperti yang tadi. Kemudian di sini modelnya juga sama, yang tinggal diganti aja koefisien yang dilatihnya. Ini kan T, P. Tadi itu kan L, T, sekarang T, P. Dan di sini untuk mencari konstantanya K slope. Nah, karena dari teori itu P sama dengan KT, maka K itu sama dengan delta P per delta T. Nah, di sini tuh nanti dijelaskan untuk mencari konstantanya itu seperti ini per slope-nya. Lalu ini untuk garis regresi dan untuk hasil di terminalnya. Jadi kita coba running. Untuk hasil dan terminalnya seperti ini, dan hasil grafiknya seperti ini. Hubungan tekanan versus suhu. Kita suhunya di sumbu X, tekanannya di sumbu Y. Nah, di sini tuh hasil regresi linearnya konstanta K slope-nya 0,3642 kPa
per Kelvin. Kemudian intercept B-nya 1,6574 kPa dan R kuadratnya 0,95. Nah, sangat-sangat linear. Nah, jadi ini yang membedakannya itu jadi jenis datanya aja tinggal diganti di bagian tadi, di bagian T dan P-nya. Nah, setelah itu ini sekarang kita akan ke soal yang regresi linear untuk hukum pendinginan Newton. Jadi menyatakan bahwa laju perubahan suhu dari objek berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara objek dan lingkungan. Rumusnya seperti ini: temperatur per dt sama dengan minus K kali T min T ke lingkungan. Nah, kemudian untuk pendinginannya yaitu seperti ini. Dengan mengambil logaritma mendapatkan hubungan linear bahwa ln delta T sama dengan ln T0 dikurangi T lingkungan dikurangi KT. Nah, ini data suhunya, kita akan membuat kode pemrogramannya. Nah, di sini untuk soal hukum pendinginan Newton ini, programnya sama, strukturnya sama nomor 1, cuman ada yang berbeda yaitu di data waktu dan suhunya yang kita masukkan. Jadi di sini kita masukkannya data waktu dan juga data suhu dalam derajat Celcius. Nah, kemudian di sini tuh ada TINP, adalah suhu lingkungan sebesar 25 derajat Celcius. Nah, di sini akan mentransformasikan data di mana pakai delta T dan ln delta T, bukan T kuadrat seperti yang nomor 1. Nah, delta T di sini adalah T dikurangi TINP. Jadi delta T itu T dikurangi TINP atau T lingkungan. Jadi kemudian ln delta T ini kalau kan ln delta T ini LP log delta T. Jadi karena kan di yang ini yang persamaan ini ln delta T sama dengan ln T0 min T lingkungan min KT dilogkan, maka jadi ln delta T sama dengan log delta T. Jadi yang delta-nya itu adalah L, di sini tuh artinya tuh T ln delta T. Kalau di nomor 1 kan L sama T, kemudian L sama T square. Nah, sekarang T dan ln delta T yang akan dilatihnya. Kemudian untuk mengambil konstantanya di sini menggunakan T prediksi seperti ini, ln delta T yang model predicted. Kemudian di sini untuk slope-nya itu adalah model koefisien 0. Jadi ini tuh guys, supaya K bernilai positif, maka ini slope-nya minus K. Karena pada hukum pendinginan Newton sendiri, konstanta K itu sama dengan minus slope. Nah, ini untuk menampilkan grafik. Nah, jadi nanti kita akan running. Nah, di sini didapatkanlah grafik hukum pendinginan Newton. Jadi ln delta T terhadap waktu, dimana di sini didapatkan slope-nya itu minus 0,0182, kemudian intercept segini 4,2915, dan konstanta pendinginannya atau K yaitu 0,0182 S pangkat minus 1. Nah, untuk R kuadrat itu 0,9971, jadi linear. Nah, jadi bedanya tuh di sini yang dipakainya itu adalah untuk regresi adalah ln delta T versus T. Kemudian sekarang kita akan maju ke soal nomor 2.4. Nah, di sini regresi linear untuk hubungan antara panjang dan frekuensi getaran dalam senar bergetar atau hukum gelombang pada senar. Nah, jadi dalam fisika, frekuensi getaran pada sebuah senar berbanding terbalik dengan panjang senar jika tegangan dan massa persatuan panjang tetap konstan. Nah, untuk persamaan frekuensi dari getaran harmonik, pertama dalam senar bergetar kita catatkan sebagai F, frekuensi sama dengan V per 2L. T-nya itu adalah kecepatan gelombang dalam senar dan L-nya adalah panjang senar. Jadi, dengan regresi linear kita dapat memodelkan hubungan antara panjang senar L dan frekuensi F serta menghitung kecepatan gelombang di dalam senar. Jadi kita akan menghitung kecepatan gelombang di dalam senarnya. Nah, ini data panjang senar dan frekuensinya. Kita masukkan ke di sini data panjang senar dan frekuensinya yaitu F dengan 1, 1,5, 2, 2,5 dan 3 dalam meter. Kemudian untuk frekuensinya itu 50, 33,3, 25, 20 dan 16,7. Nah, di sini bedanya tuh karena kan rumusnya itu F sama dengan V per 2L, sehingga frekuensi berbanding terbalik dengan panjang, supaya kita bisa linear, bisa dibuat linear gitu. Jadi kita ubah variabelnya menjadi 1 per L. Nah, jadi in L sama dengan 1 per L. Dengan begitu persamaannya itu menjadi F sama dengan V per 2 dikali 1 per L, sehingga grafik F terhadap 1 per L adalah garis lurus. Kemudian ini model yang dilatihnya yaitu F versus in L, in F, F. Terus jadi kita mencari garis lurus dari F sama dengan M dikali 1 per L tambah C. Untuk M-nya itu adalah slope dan C adalah intercept. Nah, selanjutnya ini untuk prediksi regresinya. Untuk parameter regresi di sini gunakan slope V per 2 karena tadi slope dari grafik F terhadap 1 per L adalah slope V per 2.
Nah, kemudian parameter yang kita carinya itu adalah V2 dikali slope, karena yang dicari itu adalah kecepatan gelombang V. Jadi bukan lagi percepatan gravitasi pada seperti soal pendulum, tapi di situ itu adalah kecepatan gelombang V-nya dengan slope-nya itu V per 2L rumusnya. Jadi 2 dikali slope. Nah, kemudian di sini untuk membuat grafiknya, jadi untuk print hasilnya. Kita coba running. Nah, di sini nilai dari kecepatan gelombang V dari slope yaitu 99,92 meter per second. Kemudian untuk slope-nya itu 49,9608, intercept-nya 0,0227 dan air quadrant itu 1. Jadi ini datanya sangat-sangat linear. Nah, untuk selanjutnya kita maju ke soal nomor 2.5 untuk hubungan antara arus dan tegangan pada bahan semikonduktor menggunakan hukum Ohm untuk bahan non-linear. Jadi untuk bahan semikonduktor, hubungan antara arus I dan tegangan V tidak selalu linear seperti pada konduktor logam, tetapi bisa bersifat eksponensial atau mengikuti hukum dari tertentu. Nah, di sini rumus arusnya yaitu I sama dengan K dikali V pangkat N. I-nya arus, K-nya konstanta, N-nya eksponen, dan V-nya adalah tegangan. Nah, untuk mendapatkan hubungan linear, kita akan mengelenkan I, yaitu len I sama dengan len K ditambah N len V. Nah, jadi kita akan menentukan konstanta K dan eksponen N dari data arus seperti ini, data tegangan dan arusnya. Kita masukkan tegangannya dimasukkan ke sini dan arusnya juga dimasukkan ke I. Kemudian di sini karena kan rumusnya itu ini ya, len I sama len K plus N len V, maka di sini len V sama dengan NP log V, kemudian len I-nya NP log I. Karena yang akan kita regresikan adalah len I terhadap len V sehingga menjadi garis lurus. Kemudian untuk model yang dilatihnya itu len V dan len I ini. Nah, di sini latihnya itu len V dan len I. Nah, selanjutnya kita akan mencari slope-nya itu untuk slope-nya itu N dan slope-nya itu N dan intercept-nya itu len K dengan rumus prediksi seperti ini. Ini untuk grafik juga dan untuk hasilnya. Kita coba running. Nah, jadi didapatkan regresi linear hubungan len V versus len I pada semikonduktor. Seperti ini hubungannya. Dengan di sini eksponen N-nya didapatkan 1,4726 dan K-nya konstanta K-nya itu 1,8064 dengan R itu 0,9843. Nya linear, cuma tidak pas pada titiknya. Nah, eksponen N-nya segitu dan konstanta K-nya segitu. Maka ini udah terjawab ya soalnya. Untuk selanjutnya kita akan mengambil soal yang 2.6 mengenai regresi linear untuk peluruhan radioaktif. Jadi untuk peluruhan radioaktif jumlah atom yang tersisa setelah waktu tertentu mengikuti persamaan eksponensial yaitu n fungsi T sama dengan n0 e pangkat min lambda T. Jadi di sini n fungsinya adalah jumlah atom yang tersisa setelah waktu T, n0 adalah jumlah atom awal, lambdanya adalah konstanta peluruhan. Jadi ini itu konstanta peluruhan, T itu adalah waktu. Nah, kita menggunakan hukum logaritma alami. Jadi persamaannya itu len n fungsi T sama dengan len n0 dikurangi lambda T. Nah, kita masukkan data waktu dan jumlah atomnya ke sini, waktu dan jumlah atom. Kemudian sini len n sama dengan np log n. Jadi diregresikan itu len n terhadap T, bukan n-nya langsung. Sehingga karena len n ini adalah len n0 min lambda T, maka di sini tulis len n sama dengan np log n. Nah, untuk selanjutnya model yang dilatihnya itu len n dan juga T terhadap waktu. Nah, ini untuk menghitung dari persamaan linear sendiri, len n ini kan sama dengan A plus BT. Jadi kita punya adalah B sama dengan minus lambda. Jadi len n sama dengan A plus BT, berarti ini A minus lambdanya B, plus lambda, berarti di sini plus B. Jadi plus B nya itu adalah minus lambda dikali T. Nah, slope-nya itu kita buat negatif supaya lambdanya positif. Nah, kita ini untuk plot datanya seperti ini. Kita akan coba running. Nah, ini untuk grafiknya itu regresi peluruhan radioaktif len n terhadap waktu. Nah, di sini didapatkan konstanta peluruhan radioaktifnya atau lambdanya 0,0212 S pangkat min 1 dengan hasil slope M-nya minus 0,0212, M-nya itu minus lambda, intercept-nya 4,5966 dan R kuadratnya 0,9992. Jadi sudah linear. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung regresi linear hubungan antara suhu dan laju reaksi kimia atau hukum Arrhenius. Mana persamaan Arrhenius yaitu persamaan eksponensial K sama dengan A E pangkat minus E A per RT.
Jadi kita akan mengambil logaritma alam ini sehingga ln K sama dengan ln A dikurangi EA per R dikali 1 per T. Dengan K adalah laju reaksi, A nya konstanta Arrhenius, EA nya adalah energi aktivasi, R nya adalah konstanta gas yang tidak ada nilainya, dan T nya adalah suhu dalam Kelvin. Nah, di sini ada datanya, kita masukkan ke sini ke program datanya. Itu 300, 320, 340 suhunya, kemudian laju reaksinya itu 0,01 dan seterusnya. Ini dalam Kelvin dan ini dalam 1 per S satuannya. Nah, di sini INVT-nya 1 per T sehingga ln K terhadap 1 per T. Kemudian ln K-nya itu NV log K rate-nya. Jadi sama dengan ln K. Ini dilatihnya itu INVT dan ln K yang dilatihnya 2 ini. Kemudian karena kan tadi bentuk di sini tuh ln A min EA per R 1 per T, sehingga slope-nya itu sama dengan min EA per R, intercept-nya adalah ln A. Yang di program terus seperti ini, kita masukkan juga R yang diketahuinya 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian untuk rumus EA-nya, yaitu EA-nya itu sama dengan minus slope dikali R, kemudian EA kilojoule-nya itu tinggal dibagi, ini itu hanya jadi joule ke kilojoule, kemudian A-nya itu 1 per S. Ini untuk hasil untuk grafiknya kita coba running. Nah, di sini didapatkan faktor A-nya, koefisien A-nya adalah 2, karena koefisien A itu 2,1828 pangkat 4 1 per S. Didapatkan energi aktivasi EA-nya 36,13 kJ per mol. Dengan ini grafiknya itu grafik hukum Arrhenius ln K terhadap 1 per T seperti ini. Nah, untuk intercept atau ln A-nya 9,9909, untuk slope-nya itu minus 4346,0522 dan R kuadratnya 0,9927, jadi ini udah linear. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke soal yang ke-8, hukum Stefan Boltzmann. Nah, di sini menggambarkan bagian daya radiasi P yang dipancarkan oleh suatu benda hitam sebanding dengan suhu order 4 T pangkat 4 dari permukaannya. Jadi, ketika daya radiasi P itu sebanding dengan tau A kali T pangkat 4. Jadi, P-nya adalah daya radiasi, tau-nya adalah konstanta Stefan Boltzmann. Udah ada nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 W per M kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian A-nya adalah luas permukaan dan T-nya adalah suhu. Nah, di sini karena kita akan membuat logaritma alami, karena bentuk awalnya bentuk eksponensial, maka kita dilenkan ln P sama dengan ln tau A ditambah 4 ln T. Nah, di data suhunya kita masukkan ke sini dalam Kelvin dan daya radiasinya dalam watt. Nah, setelah itu ln T-nya itu NP log T, kemudian ln P-nya NP log P. Jadi itu untuk meregresikan ln P terhadap ln T. Nah, ini yang di regresi yang dilatihnya. Kemudian di sini tuh terdapat slope. Nah, slope sama dengan model coef 0 seharusnya mendekati 4, interceptnya ln tau A. R kuadratnya yaitu R kuadrat square. Jadi rumus untuk mencari R kuadrat ini untuk nilai tau A nya sigma A sama NP eksponensial intercept. Jadi eksponensial dari intercept yang ini. Nah, kita akan coba running. Nah, jadi untuk hubungan hukum Stefan Boltzmann ln P terhadap ln T, jadi hubungannya seperti ini, linear, dengan nilai dari tau A-nya itu 4,0967 E pangkat minus 10, intercept ln tau A-nya minus 21,6157, slope-nya itu 4,2327 dan R kuadratnya 0,9975, jadi sudah linear. Nah, jadi di sini tuh regresi linear tuh memudahkan kita untuk menemukan hubungan antara variabel fisik seperti soal-soal yang telah dijelaskan berdasarkan data-data yang ada sebelumnya gitu. Sehingga regresi linear sering digunakan untuk memodelkan persamaan-persamaan fisika. Nah, mungkin untuk latihan regresi linear berbasis learning untuk estimasi fisika ini dengan penjelasan 8 soal cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.